siang hari ini kita akan memecahkan suatu persoalan atau suatu materi dengan berdiskusi atau FGD dalam beberapa menit ke depan. Jadi sebelumnya kita perkenalkan diri, saya sebagai fasilitator Abdul Marfindra dan saya sebagai memberikan argumen Muhammad Fajar Muhammad. Saya yang memberikan argumen dengan nama Hita Yogi Lefala. Saya yang memberikan argumen Aldi Swendar. Saya yang memberikan argumen bernama Eduarda Bersuara. Saya Ridwan Fahmi sebagai pemberi argumen. Baik, sini kan kita nanti akan membahas materinya itu vegan. Jadi di FGD ini kita nanti itu pasti ada pro dan kontra. Itu antara ada yang suka, ada yang tidak suka dengan vegan itu, dengan materi kita. Jadi kan di kalangan media sosial kan sekarang itu beredar viral yang orang-orang vegan, go vegan gitu kan. Ternyata pasti itu akan ada pro dan kontranya. Mungkin teman-teman bisa mengeluarkan pendapat gimana sih materi ini nih atau fenomena ini nih bisa kita simpulkan nanti di akhir. Mungkin menurut Edo gimana ya vegan? Menurut saya makanan sayur itu penting lah. Tapi kalau misalnya sampai anti ke daging, itu menurut saya terlalu berlebihan karena kultur Indonesia tuh apalagi mayoritasnya Islam, apalagi Idul Adha tuh ada yang namanya kurban, jadi agak sulit kan kalau vegan sendiri di Indonesia. Oke, berarti agak sulit ya untuk vegan. Edo sendiri vegan? Enggak. Untuk Aldi kan kata si Edo tadi kan kalau sampai makan hati atau belah jantung itu enggak etis lah katanya kalau sampai makan organ dalam. Kalau menurut Aldi gimana? Sebenarnya kalau dari pandangan saya sendiri itu boleh kita makan daging, sayur, asalkan semuanya nggak berlebihan. Kalau misalnya di Indonesia ini kan kulturnya seimbang, sayur dan daging itu kita makannya itu 50-50 lah. Ada hari kita makan sayur, ada hari kita makan daging. Dan jika kita tujukan atau kita permasalahan ke fisik, itu kalau jika kita makan sayurnya aja, itu akan terjadi malnutrisi karena kadar protein yang kita dapatkan dari sayur itu itu udah termasuk rendah lah, nggak bisa kita jadikan patokan untuk protein-protein yang lain. Jadi kalau kita makan protein yang lain kayak hewani, protein hewani dari daging, contohnya sapi, kerbau dan lain-lain, itu jika seimbang antara sayur dan dagingnya itu otomatis semuanya akan bagus lah secara protein, kadar gizi kita yang lain itu mungkin. Berarti Aldi berpendapat tuh kayak perseimbang sempurna gitu ya. Ya sayur juga, daging juga, penting yang berlebihan. Kalau menurut Yogi gimana vegan ini? Kalau saya kurang setuju dengan istilah-istilah vegan seperti ini. Kita sebagai manusia ini makannya harus seimbang. Mulai dari makan seperti daging, ikan, sayur, atau yang mengandung vitamin, zat besi dan lain-lainnya. Itu harus terpenuhi. Bisa kita hanya makan kayak buah-buahan saja atau sayur-sayur saja, karena tidak seimbang. Berarti sama si Aldi ya. Karena kebutuhan tubuh kita tuh nggak makan sayur dan juga ada protein hewani, nabati juga enggak, dan semua itu tuh nggak ada di sayur aja gitu. Di hewan juga ada. Oke. Kalau menurut pendapat Ridho gimana tentang vegan?
Kalau menurut saya vegan ini bagus. Kenapa bagus? Pertama, kita disuruh lebih banyak makan sayur karena mayoritas orang Indonesia kan bisa dibilang kurang makan sayur. Kayak perempuan, kita bisa bilang perempuan tuh kurang suka terhadap sayur-sayuran, lebih suka makanan yang daging ataupun yang instan gitu. Jadi dengan adanya program vegan ini mungkin ada sedikit nilai positifnya supaya para teman-teman yang kurang makan sayur lebih di apa namanya itu, lebih diperhatikan gizinya gitu supaya makan sayur. Itu kan vegan itu kan cut off binatang, berarti dia tak makan Oke. binatang. Oke. Itu gimana tuh menurut itu? Oke lah, dari posisi positifnya kan kita tuh bisa biar bisa menyeimbangkan gizi gitu kan. Kan dia jargon orang tuh jangan makan hewan, manusia tidak punya taring kan. Gimana tuh? Gimana ya? Kalau sama aja sih kayak pendapat Aldi sama Yogi, karena kan kita nggak bisa setiap hari makan sayur. Ada kalanya kita makan di mana misalnya hari ini kita makan daging, besok makan sayur, pelan-pelan lah makan. Karena kan manusia juga butuh protein ya. Terus protein yang paling besar itu mungkin dari daging. Kayak dada ayam gitu ya, Ada ayam, daging merah, daging sapi, wagyu gitu kan. hiu juga bisa, ikan. Memang sayuran kan saya bilang ada proteinnya, mungkin kurang aja. Nih dari sekian banyaknya teman-teman nih yang mengasih pendapat masing-masing. Kalau menurut Maulana gimana? Ya, tadi lebih jelas tadi kan, karena pertama kali saya dengar tentang vegan terus berita itu keluar, saya cari artikel. Jadi vegan ini memang dia kayak memblok semua tentang daging, karena dia lebih ke vegetarian. Lalu saya mikir tuh, yang saya pertama pikirkan tuh perbandingan sama terutama lah yang Islam ini kan, mereka itu yang memblok itu tuh non muslim. Terus saya baca artikel lah, pada itu didirikan pertama kali tahun 1954 sama si Donald Thompson kalau nggak salah. Dia mendirikan sosial vegan itu. Inti dari vegan yang didirikan itu apa? Dia nggak makan hewan bukan karena mereka nggak mau, tapi karena menjaga populasi hewan itu kan, supaya tidak punah satu, terus jaga kesehatan lingkungan, dan itu ibaratnya kalau bahasa kampung kita amali. Sedangkan dalam Islam nggak ada, cuman Islam itu ada batasnya. Boleh makan hewan, tapi nggak boleh yang hidup di dua jenis, kayak di darat, di laut. Terus yang hewan darat tuh kayak misalnya babi, anjing itu kan haram, paling itu. Jadi nggak ada larangan. Jadi pas begitu tahu kata-kata vegan, terus berita yang keluar kayak gitu, kayak ini udah jelas sekali nih dari pemikiran orang muslim. Itu sih pertama yang saya lihat. Berarti Makhluk itu berargumen vegan ini bukan dia karena nggak mau makan daging. Iya, karena nggak mau. Maksimal tuh dia sehewan dibunuh kan dia juga merluin. Ya, itu. Berarti itu maksudnya. Ngapain sehewan dibunuh? Pembunuhan hewan juga mau hidup kan itu kan? Ya, Itu yang dimaksud kan? sosial yang diberikan dari. Berarti sebenarnya tujuannya baik untuk vegan ini, tujuannya kan baik. Tapi
Masa iya dengan kultur di negara masing-masing kan berbeda ya. Tapi kan kalau di agama emang ada larangan juga untuk membunuh hewan. Ya, membunuh dalam arti kata untuk dimakan atau dengan cara yang tepat, bukan menyiksa itu boleh aja. Kalau menyiksa kan lain lagi. Sementara kalau vegan kan memang anti kali yang namanya makan hewan kayak sapi dan lain-lainnya. Itu ya menurut berita yang saya lihat juga. Ada tuh akunnya, ada lagi linknya tuh, yang vegan ini. Ada di situ di video dilihatnya. Mungkin di luar negeri tuh orang, kalau kita kan di Indonesia tuh budaya makan ini kan bunuhnya tuh disembelih. Iya. Paling kalau kita yang Islam itu kan disebut nama Allah gitu kan. Di video saya lihat itu memang disiksa. Kayak bunuh babi itu, anak babi baru lahir tuh, ambil ekornya kumpulkan ke langsung, kemudian langsung dibakar. Mungkin itu sih yang melandasi orang vegan ini untuk nggak makan hewan gitu. Karena di negara orang cara pembunuhannya atau penyembelihannya itu lain. Berbeda dari kita yang Lebih ke penyiksaan dia. Kalau sembelih putus mati langsung, dia mati nggak ada siksanya. Kalau mungkin ini kan budaya barat ya, begitu. Jadi Tapi sebenarnya semua yang dikatakan oleh dari kubu Go Vegan ini dengan kita yang makan segala hal yang seperti sayur dan hewan itu sebenarnya lebih ke mindset aja sih. Kenapa saya bilang mindset? Yang pertama, kita kan pernah kita lihat di TikTok orang yang dietnya memang cuma makan sayur, jadi dia nggak ada nyentuh daging. Otomatis kalau dia hanya makan sayur sama nasi aja, itu kadar gizi dan berat badannya bakal menurun. Tapi untuk protein-proteinnya itu bakalan ibaratnya tuh lebih susah nyari proteinnya di dalam sayur tuh. Karena selama ini kan kalau sayur itu lebih ke kalsium, ke zat besinya, gitu, bayam, besi. Kalau untuk mindset kita yang kita ini, yang kultur kita ini memakan campur ya, dalam satu hidangan itu kita buat di nasi itu ada sayur, ada telur, ada daging. Nah, kita ini mindsetnya kita harus makan yang memang makanan kita tuh udah porsi dari tubuh kita sendiri. Misalnya kita mau di diet itu kita mau perbaiki yang mana gitu, kita udah konsul ke dokter kan kita kurang mana, apa kita kurang kalsium, apa kita kurang protein. Dan jika kita kurang protein, kita perbanyak makan protein seperti tadi daging, telur, makan pagi telur, siangnya boleh makan apa aja gitu kan. Tapi kalau mindset dari orang yang memang dietnya cuma hanya mementingkan turun badannya aja, itu pasti protein dari sayuran bakal nggak cukup. Itulah karena itu terjadinya malnutrisi untuk orang-orang yang diet itu. Karena kalau kita lihat tipe diet orang yang suka makan protein aja sama orang yang makan sayur itu bakal beda. Kalau kita makan sayur aja, pola dietnya, jika kita olahraga, itu semuanya bakalan kayak lemah gitu semuanya. Tenaga kita lemah, pernapasan kita juga kayak kurang gitu dalam hal olahraga. Tapi kalau kita bicara dari sisi protein, kita tambah protein di tubuh kita itu, tenaga kita tuh harus tenaga kita tuh kayak bertambah gitu, karena protein dalam tubuh kita tuh sudah cukup. Bahkan orang-orang kalau misalnya di TikTok, kalau mau diet protein harus banyak gitu, memang harus melebihi kadar protein yang ada di kita gitu. Mungkin bisa kayak gitu sih. Kalau saya setujunya vegan ini memang cocok untuk orang diet, bukan untuk diterapkan selama-lamanya kayak gitu. Tapi cocoknya untuk kalau lagi diet, pengen apa gitu. Jadi memang betul-betul di
dengan olahraga. Nggak asal makan, nggak cuma makan sayur atau apa aja, tapi ya sendiri juga lah dengan olahraga. Jadi kalau diiringi olahraga dan makan sayur aja itu otomatis tenaganya bakalan kurang. Olahraganya yang nggak usah yang berat-berat tadi. Contoh, Berjalan aja. Jalan. Misalnya 1 kilo, 2 kilo gitu. 1 kilo, 2 kilo lah. setiap hari. Tergantung orang yang mau dia ini. Dia kalau sungguh-sungguh ya bisa setiap hari atau seminggu, cuman ada jadwalnya 2 hari, 3 hari gitu. Itu ada contoh implementasinya Pak, dalam kehidupan sehari-hari dari teman atau kita yang lain. Kalau dulu ada pernah kawan saya, dia memang makannya memang makan sayur aja gitu. Memang berhasil dia dietnya dengan olahraga juga. Dulu dia beratnya mungkin hampir lah 90-an. Semenjak dia makannya yang bukan sayur atau direbus itu aja, jadinya dia turun drastis lah lumayan. Karena dia ada katanya dia pengen ikut tes sini gitu. Jadi karena beratnya tinggi kan nggak bisa, jadi dia jadi Itu apakah dia memang makan sayur aja atau ada tambahan protein hewan seperti telur di dalam? Nah, ada telur sih sebenarnya. itu telur itu kan dari hewan, dari ayam, dari puyuh. Ya vegan ini belum semuanya. Padahal vegan yang kita sekarang ini, vegan itu memang cut off semua ya, baik dari telur, daging atau semua tentang hewan itu kita cut off gitu. Tentu kalau dari telur proteinnya memang tinggi, makanya tenaga dari olahraga itu masih cukup untuk dia berolahraga, tenaganya kayak untuk gym atau lari gitu. Tapi kalau vegan ini memang sayur tok aja, gitu. Saya setuju sih dari yang Bang Aldi tadi. Ini soal mindset bukan masalah. Tapi kenapa media ini menjadikan ini pro kontra? Kenapa vegan ini bisa jadi pro kontra? Padahal itu kan setiap negara kan punya kultural yang berbeda. Ya, kita makanan pokok itu nasi dari beras. Mereka mungkin bisa jadi roti. Pas orang tuh kesini makan nasi bisa jadi sakit perut. Kita ke sana mungkin bisa jadi sakit perut karena makanan pokok beda kan. Ini kan ibarat budaya berbeda. Cuman kenapa bisa jadi pro kontra di negara kita? Walaupun itu hanya tren, ya kan? Ya, mungkin banyak orang yang cuma ikut itu aja, nggak tahu sebenarnya kalau vegannya ngapain, tahunya ya gitu aja. Jadi ikut mungkin promo. Oke, promo. Tapi yang bikin resah nih, yang dia nyari jati dirinya itu seolah-olah vegan tuh budaya dia tuh udah lebih main-main. Oke, disclaimer dulu ya. Kalau setahu aku sih vegan itu bagi dua, vegetarian atau vegan. Kalau vegan ini dia yang cut off abis, tak usah makan hewan, pokoknya intinya dari hewan, mulai dari telur apapun lah dari hewan tak makan. Kalau vegetarian kayak dibilang Yogi sama Aldi ini lah, seimbang deh. Sayur ada, telur ada. Dia makan daging, cuma makan yang lain lebih dominan ke sayur. Lebih dominan kayak salad. Kan sekarang tuh banyak juga tuh kayak catering tuh yang dia buatnya salad, orang-orang yang diet. Itu sih. Ya udah. Jadi menurut teman-teman nih kan, selain vegan ini kan mengkat supaya populasi hewan itu kan berkembang biak kan. Itu yang pertama. Nah selain itu apa tujuan vegan ini? Selain itu? Tapi kalau saya lihat di TikTok kayak tren-tren go vegan itu lebih ke sekarang itu tujuan dari tren itu lebih ke menyerang personal sih sebenarnya. Ya, betul ada itu. Itu kayak suatu kebiasaan yang sebenarnya nggak terlalu kebiasaannya nggak terlalu buruk, tapi setelah di serbukan go vegan otomatis kalau yang ramai kayak di TikTok ya, yang FYP-nya kayak go vegan itu bakalan FYP-nya memang tinggi kali ya yang go vegan sekarang ini. Jadi setiap orang menyerukan go vegan, otomatis yang
orang yang kontra dan go vegan ini menyerang personal orang itu masing-masing gitu. Setiap ada posan go vegan di speech-nya gitu kan, terus dia buat video lagi makan protein banyak-banyak, jual daging gitu kan. Mungkin itu lebih ke menyerang psikologi mereka, menyerang jiwa mereka tuh. Jadi kalau kita kaitkan ke teori psikologi, mungkin kita bisa pakai teori behavioristik sebenarnya untuk membiasakan diri untuk tidak menghakimi seseorang dengan cara pandang kita sendiri. Mungkin boleh kita menyimpulkan bahwa kita tuh gak suka dengan mereka yang membuat FVP itu, tapi kita nggak boleh membuat pikiran mereka itu atau psikologi mereka ini terganggu. Kita harus memisahkan diri kan. Nah, si banyak vegan nih kalau di dalam sosiologi ini kayak westernisasi, yang menilai dari budaya lain kan. Jadi tergantung mindset masing-masing sebenarnya. Karena kita udah perkembangan sama teknologi kan, apa-apa viral, apa VT kan. Jadi orang udah Jadi kalau menurut teman-teman semua, kalau kita kaitkan dengan teori behavioris itu alternatifnya kayak mana? Yang tadi yang aku bilang kita harus memisahkan diri untuk tidak menghakimi satu sama lain antara kubu A dan kubu B. Jadi kalau dari teman-teman itu alternatifnya gimana? Kalau menurut saya sih kan behavioristiknya lebih ke kepribadian. Ya. Cara lingkungan. bisa lebih ke lingkungan juga. Lebih ke lingkungan juga. Kan kultur atau culture-nya orang Indonesia ini makan hewan sama lagi mayoritas muslim. Kalau dibawakan ke luar negeri, itu saya ada lihat konten. Saya vegan katanya. Kalau makan ini daging, itu kan lebih, situ orang lebih menghargai. Soalnya kalau di luar negeri itu budayanya lain sama kita. Karena orang itu udah terbiasa dengan hal tersebut. Tapi ketika dihadapkan ke negara kita, Ya. negara masyarakat ini, negara kita ini menginisiasi inisiatif lah buat go vegan ini. Kayak aku vegan nih, ya. Tapi masyarakat yang lainnya nggak setuju dengan inisiatif dia yang membuat go vegan itu. Lagian ini salah target nih orang vegan nih, dia doktrin orang Indonesia untuk vegan. Salah target. Ya, itu kan pengaruh barat, doktrin orang barat untuk vegan. Ini lebih ke apa juga deh? Mereka juga salah target dan warga kita pun juga aneh. Karena udah tahu legalitas seperti ini, sebenarnya kalau udah tahu kayak gitu, kalau mau ngikuti silakan, ya kalau enggak ya silakan. Cuma jangan sampai jadi pro kontra. Terus ibaratnya kalau dalam psikologi ini kayak teorinya biasa, humanistik. Pribadi itu unik, setiap orang tuh unik, punya potensi yang unik juga kan. Ada yang dia sukanya, contoh lah, sebelum itu kan orang lagi marah-marahnya wibu, sama ibu dan cosplay kan. Mana-mana dia menirukan persis kayak anime gitu. Ya itu bisa dibilang juga sama kayak tadi juga. Nah, seperti tadi bilang dulu kan tentang ibu kan. Jadi itu kan ibu itu kan westernization juga tuh, pengaruh dari wilayah barat juga kan. Tidak, saya bukan wilayah barat tapi lebih ke Asia Jepang. Iya, itu. Tapi kan di negara kita kan itu kan nggak normal gitu kan, nggak normal. Tapi setelah beberapa tahun berlalu itu orang-orang sudah terbiasa, jadi sekarang nggak terlalu kayak pro kontranya nggak terlalu ada. Ya udah. Mungkin sebenarnya lebih ke situ sih. Mungkin ini setelah tahun-tahun berlalu nanti pasti ada sesuatu pendapat yang bilang yang membuat kita tuh jadi kayak apa ya, nggak terlalu memikirkan go vegan ini lagi, seperti contoh yang ibu tadi, lebih ke waktu.
Mungkin tahun depan ini disuruh makan daging. Gue protein. Ya, nggak boleh Jadi, makan sayur. apa dalam sayur? Gue Nah, protein. Pasti ada juga yang pro kontra lagi habis itu kan. Mana tani gitu. sayur, karena sayurnya tumbuh juga. Terus Dari macam. jadi nama diri kan Ada itu semua saya. Itu sih mungkin ini menurut saya pikiran nalar saya aja. Ya betul sih akal-akalan tukang sayur. Iya, akal-akalan tukang sayur. Supaya dagangannya laris. Satu akal-akalan tukang sayur kenapa? Soalnya di Indonesia sayur murah kan. Didoktrin dengan vegan ini. Naik lah harga sayur. Tidak. Ya. Akal-akalan tukang sayur. Tukang sayur yang mana dulu? tapi di situ kan ada nilai positifnya kan? Kayak kita di Indonesia kan juga untuk penanaman sayur kan bisa dibilang tanah kita subur nih. Nah, jadi kan membantu ekonomi para petani juga. Berarti otomatis membantu juga pemasukan negara dengan adanya pupuk vegan ini. Menurut teman-teman itu positif atau enggak? Betul, betul. Semua itu ada positif dan negatif. Itu kan lebih membangun ekonomi, membangun ekonomi masyarakat. Ya salahnya itu tak sesuai dengan culture Indonesia, kultur Indonesia, budaya orang Indonesia tak sesuai dengan mayoritas Muslim. Kalau bisa dibilang tersindir lah orang Islam kan. Kita ibadah kita ada sekali setahun itu kurban. Mungkin kita potong buah pisang, tak mungkin kan? Sedangkan itu udah dijelaskan juga di Al-Quran kan, kita ada kurban. Disitulah timbulnya pro dan kontra kawan-kawan semua. Karena dia ada positif negatif. Kalau sempat Islam mengamalkan vegan ini kan dari apa? Mungkin kita nggak potong daging, nggak potong apa lagi nanti. Buat kayak sejarah awalnya. Tetap aja. Intinya kulturnya beda. Potong apa? Wih, gimana? Tidak sesuai ya. Itu kan hewan ini kan? Itu kayak manusia. Lagian juga ngapain vegan ini dijadikan pro dan kontra? Pembunuhan hewan, pembunuhan karakter lebih merusak, lebih menyakit, mematikan karakter lebih rusak untuk masa depan kan? Ya, kalau kalian bangsa Indonesia Sebenarnya dari segi fisik juga kok bagus. untuk fisik tak bagus, Kesehatan juga. untuk bermasyarakat tak bagus di Indonesia ya. Untuk bermasyarakat bersosial kita tak bagus. Jadi, soalnya netizen Indonesia siapa tahu Das ya. beda sedikit orang di antara ini komplotan nih. Beda satu, Ya. Langsung dijudge. dijudge, dihujat, itulah Indonesia. Kalau ada lagi sebelah bayam. Malahan sebelah yang udah ada itu apanya studi ilmiahnya dengan sebelah ini banyak terjadinya kanker, ini nggak ada orang beli ini makan nyeblak. Karena itu udah jadi culture, udah budaya di Indonesia dan lebih dominan ke perempuan. Jadi hal-hal yang penting lah. Vegan nih udah anggap ini yang kakalan tukang sayur. Kita cari itu. Nah, sama lagi di doktrin. Coba lah teman-teman lihat di video itu. Gue vegan tuh. Kita lihat punya taring, awak punya taring kan? Coba lihat sedikit. Ada belit. Itu yang sering mengatakan gue vegan itu mayoritasnya Cindo. Indo. Ya blasteron pokoknya. Intinya kebanyakan ya nomor 2. Ya. Enggak bukan Pendatang. Oh. Asli Indo apa ya? Vegan vegetarian masih oke. Masih masuk akal ya. Kalau Kalau vegetarian. orang yang Indo asli ya enggak. Mungkin kalau dia Asli. Mungkin di sosmed mungkin Orang Indo asli pun ada. Mungkin. Awal mula berkuar-kuar soal itu tuh orang luar. Ibaratnya kayak Indo. Indo. Ini dia Indo nih. Nah, Tapi ini kan pasti ada doktrinnya itu dari luar. Itu kan kultur barat.
Jadi dari semua yang kita bincangkan ini nih, jadi alternatif untuk penyelesaian tentang problem dan masalah kita ini apa? Saya sih lebih setuju ke Maulana, itu teori biasa humanistik, ya lebih ke diri masing-masing aja. Soalnya manusia ini bebas. Dalam arti kata itu bebasnya ada batasan. Kalau kitab psikologi Islam, bebas berpendapat, bebas bergaya, tapi ada batasannya. Bebas mengikut apa, asal diri pribadi masing-masing tuh udah memilah dan memilih. Misalnya mau ikut ini, ikut vegan, berarti dia kan sebelum itu dia udah riset dulu mana vegannya ini. Oke, cocok dengan diri dia, ambil. Tidak usah ribet, kita bebas. Tak boleh judge orang. Ya, itulah sesuai teori humanistik. Kalau kita mau ngejudge tuh, riset dulu. Apa sih? Mungkin di hidup dia mungkin memang tak boleh makan daging. Bisa jadi dia alergi daging, bisa jadi. Jadi kita riset dulu. Jangan kayak netizen Indonesia, go vegan langsung dia buat konten kan. Go vegan Jadi orangnya ya. makan ayam geprek langsung kan. Ibaratnya itu kita harus tahu dulu kenapa dia vegan. Kenapa dia vegan? Jadi lebih ke humanistik sih tepatnya. Hidup itu pilihan. Mungkin dia lebih mencapai aktualisasi dirinya dengan vegan. Jadi kesimpulannya gini kawan-kawan. Vegan ini ada dua. Vegan memang vegan dark lah ibaratnya. Memang vegan kali dia tak makan apapun jenis hewan, apapun jenis yang dari hewan dia tak makan. Sama vegetarian. Jadi kesimpulannya di Indonesia ini bisa terpakai vegetarian, bisa terpakai. Jadi kesimpulannya gitu. Dari argumen yang teman-teman bagikan dari tadi kan pasti hampir sama. Kesimpulannya itu kita itu butuh hewani, protein nabati yang tak ada di sayur. Jadi biar balance dia. Harus saling melengkapi. Nah, jadi kesimpulannya gitu dari forum kita yang cukup panjang ini. Kesimpulannya vegan itu bisa kalau vegetarian aja dipakai di Indonesia. Lagian ya itulah tadi 50-50, 4 sehat 5 sempurna. Ada susunya di sana, ada sayur di sana, ada daging di sana, ada nasi di sana. Jadi kesimpulannya vegan janganlah, vegetarian boleh. Jadi apa pesan kita untuk para netizen untuk sampaikan? Ya, netizen Kita itu sampaikan ke kami. ya Ya, pesan terus bagaimana kita menolak ajakan mereka yang memaksa kita untuk menjadi vegan. Tolaknya sekarang. Kan mereka mengajak kita nih, vegan. ya Jadi daripada berargumen panjang, bagaimana kita menolaknya? kita tolak dengan sebijak-bijak mungkin. Kita tolak dengan sebijak-bijak mungkin. Begitu. Nggak mau gitu aja dia kan. Apa alasannya? Kayak tadi. Bilang pertama saya Muslim. Kalau kita Muslim kan, saya Muslim. Di budaya di agama saya ada sekali setiap tahun tuh ada sekali hari raya kurban namanya. Di situ tuh yang disembelih sapi. Baru kita bicarakan nanti ini apa makna kurban ini. Kita rincikan lah itu. Setelah lagi saya mungkin dari kecil nggak terbiasa kayak gini gitu. Ajaran saya. Ya, jelaskan lah dengan singkat, padat dan jelas tanpa menyinggung orang.
bilang kalau anda mau vegan, oke tak apa-apa. Jangan doktrin orang. Oke, mungkin hanya sekian untuk diskusi kita pada siang hari ini. Jadi untuk teman-teman di kelompok ini, janganlah vegan, vegetarian tak apa-apa. Dan ada yang setuju sama pendapat kami, boleh tanyakan untuk diskusi. Langsung komen aja di bawah ini. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Tata. Tata. Ketua gue nelfon. Ngapain?